Shin Tae-yong akhirnya sadar dan pertimbangkan Elkan Bagot ke timnas Indonesia usai Jay Itzes absen. Saat laga Indonesia versus Tanzania tanggal 2 Juni nanti, jadi harapanku sekarang. Di sisi lain inilah fakta sesungguhnya. Pulang demi negara. Posting bendera merah putih, bintang Grade A Eropa ini tak sabar perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Kegacoran pemain abroad timnas Indonesia di kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Rafael Struijk promosi bersama Ado Den Haag U21. Shin Tae-yong terima kabar buruk jelang timnas Indonesia hadapi Tanzania di FIFA Matchday Juni 2024. Begini penjelasannya. Maarten Paes belum jelas statusnya untuk bisa bela timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong berani panggil Cerus Margono untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina? Tom Haye dan Marcelino datang ke timnas Indonesia dalam kondisi tak tahu klub musim depan. Apakah keduanya akan bermain di Eropa? Indra Syafri berani ambil langkah berbeda. Ini daftar pemain timnas U20 untuk TC di Italia. Usai terima masukan dari Indra Syafri, Satoru Mochizuki kini jajaki tukar pikiran dengan Shin Tae-yong dan Nova Arianto. Apakah akan bisa bawa timnas putri Indonesia bersinar di Asia? Persaingan di Cerezo Osaka semakin berat. Begini keluhan Zahra Musdalifah. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kedua kepada Elkan Bagot untuk FIFA Matchday Juni 2024 menyusul ketiadaan Jay Itzes. Skuad Garuda akan menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Mereka akan menghadapi Irak dan Filipina pada dua laga terakhir di putaran kedua dengan hanya memerlukan 3 poin untuk melenggang ke putaran ketiga. Dua laga tersebut akan dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta yang merupakan kandang timnas Indonesia pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia pada tanggal 2 Juni 2024 mendatang. Celakanya, Shin Tae-yong tidak akan bisa memainkan bek tengah andalannya, Jay Itzes, yang bakal disibukkan bersama Venezia. Shin Tae-yong mungkin bisa kembali mempertimbangkan Elkan Bagot untuk kembali mengisi peran lini belakang timnas Indonesia menggantikan Jay Itzes. Jay Itzes diketahui absen bela timnas Indonesia kontra Tanzania karena harus bermain bagi klubnya Venezia melawan Cremonese di final play-off promosi ke Serie A. Absennya Jay Itzes membuat opsi lini belakang timnas Indonesia hanya tersisa Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Atas dasar itu, Shin Tae-yong bisa memberikan kesempatan kedua kepada Elkan Bagot yang namanya tak termasuk dalam 22 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2024. Sebelumnya, Elkan Bagot tidak tampil saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia U23 dan play-off antar benua Olimpiade Paris 2024 karena terhalang izin klub. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni mendatang, salah satu pemain diaspora di Eropa berikut terlihat sudah tak sabar untuk membela timnas Indonesia. Pada bulan Juni 2024 nanti, timnas Indonesia senior bakal hadapi jadwal pertandingan padat dan menentukan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di pekan awal, timnas Indonesia akan langsung berhadapan dengan Irak pada matchday kelima yang bertempat di Stadion Gelora Bung Karno.
Pasalnya anak asuh Shin Tae-yong butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Andai gagal meraih poin penuh atau malah kalah di dua laga tersebut, perjalanan timnas Indonesia kemungkinan besar bakal terhenti di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Jelang pertandingan penting nanti, salah satu penggawa timnas Indonesia dari Eropa, Tom Haye terlihat sudah tak sabar untuk membela merah putih. Terbukti dalam unggahan Instastory teranyarnya, pemain 29 tahun tersebut terpantau sudah bersiap berangkat ke Indonesia. Bahkan Tom Haye mengunggah dirinya sedang mengenakan jersey timnas Indonesia dan tak sabar untuk jalani kualifikasi Piala Dunia 2026 minggu depan. Kehadiran Tom Haye sendiri memang sangat dinantikan pelatih Shin Tae-yong dan para fans timnas Indonesia. Pasalnya gelandang SC Heerenveen tersebut mampu tunjukkan kualitas mumpuni saat dipercaya mengisi lini tengah skuad Garuda dalam laga debutnya. Bahkan Tom Haye sukses cetak assist dan turut membantu timnas Indonesia kalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Dua pemain muda timnas Indonesia telah menyelesaikan musim di kompetisi kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie. Mereka adalah Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Ivar Jenner bermain untuk Jong Utrecht sedangkan Rafael Struijk membela ADO Den Haag dan tim U21. Pekan terakhir Eerste Divisie resmi berakhir pada 11 Mei 2024. Pada musim ini, Ivar Jenner mencatat 11 pertandingan dan 1 assist bersama Jong Utrecht. Sementara Rafael Struijk mengepak 3 penampilan di tim utama ADO Den Haag serta 8 laga di tim U21. Dua pemain andalan timnas Indonesia itu menuai nasib berbeda di Eerste Divisie musim ini. Klub yang dibela Ivar Jenner harus memungkasi kompetisi di dasar klasemen atau peringkat ke-20 dengan nilai 26. Jong Utrecht memang tampil buruk sepanjang musim ini. Mereka bahkan cuma mampu mendulang 5 kemenangan saja dari 38 pertandingan. Sementara 11 laga diantaranya berakhir imbang dan menelan 22 kekalahan. Pada awal musim, Ivar Jenner sempat menjadi andalan tim besutan Ivar van Dinteren tersebut. Namun gelandang berusia 20 tahun itu terpaksa menepi sejak pekan kelima dan absen selama kurang lebih 3 bulan akibat cedera. Secara keseluruhan, Ivar Jenner tampil dalam 887 menit bermain bersama Jong Utrecht pada musim ini. Dia juga membuat 1 umpan gol saat berhadapan dengan FC Emmen 15 Maret 2024. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk dan ADO Den Haag U21 meraih tiket promosi ke kasta tertinggi kompetisi U21 Belanda. Struijk menjadi starter saat ADO Den Haag melawan SC Heerenveen U21 Sabtu 19 Mei 2024. Kemenangan ADO Den Haag berkat gol tunggal Enoch George dan memastikan mereka naik kasta setelah terdegradasi 6 bulan lalu. Sementara itu ADO Den Haag senior finish 5 besar klasemen akhir Eerste Divisie. Klub berjulukan The Hugo itu membukukan 63 poin. Hasil dari 17 menang, 12 imbang, dan 9 kalah. ADO Den Haag sebenarnya punya peluang promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie musim depan. Hanya saja mimpi itu harus kandas lantaran keok dalam semifinal playoff melawan Excelsior. Setelah ini Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan bertolak ke tanah air. Mereka mendapatkan panggilan timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih menjalani 2 pertandingan tersisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan bertanding melawan timnas Irak dan timnas Filipina. Timnas Indonesia menjamu lawan-lawannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jakarta. Armada Shin Tae-yong tersebut bersua timnas Irak lebih dulu pada 6 Juni 2024. 5 hari berselang, giliran timnas Filipina yang bertandang ke Jakarta. Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain sebagai persiapan ajang tersebut. 13 nama diantaranya adalah personil naturalisasi plus lokal yang saat ini berkompetisi di luar negeri.
Shin Tae-yong menerima kabar buruk menjelang laga pertama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2024, yaitu kontra Tanzania. Skuad Garuda menghadapi dua laga penting pada Juni 2024 yang menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong bakal berhadapan dengan Irak dan Filipina untuk dua laga terakhir di putaran kedua. Jika mampu meraih 3 poin saja dari kedua laga tersebut, maka Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang pun semakin terbuka lebar karena Timnas Indonesia bakal mendapatkan keuntungan karena akan bermain di kandang pada kedua laga tersebut. Kedua partai tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Irak menjadi lawan pada 6 Juni selagi laga kontra Filipina bakal dihelat 5 hari kemudian. Sebelum melakoni kedua laga tersebut, Timnas Indonesia bakal melakoni laga pemanasan di Stadion Madia, Jakarta menghadapi Tanzania pada 2 Juni 2024. Menghadapi ketiga partai dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2024 ini, Shin Tae-yong telah memanggil 22 nama untuk memperkuat Timnas Indonesia. Jay Itzes merupakan salah satu di antaranya. Bek Venezia FC itu terancam absen pada laga pertama kontra Tanzania, sebab Itzes berhasil mengantarkan Venezia ke final playoff Serie B untuk mendapatkan promosi ke Serie A, kasta tertinggi Liga Italia, pada musim depan. Gli Arancion Roverdi mengalahkan Palermo dengan agregat 3-1 pada babak semifinal playoff Serie B. Tim asuhan Paolo Vanoli itu akan berhadapan dengan Cremonese pada laga final playoff yang dilaksanakan dalam 2 leg. Pertandingan pertama akan digelar di markas Cremonese Stadio Giovanni Zini pada 31 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga penentu akan dihelat di markas Venezia Stadio Pierluigi Penzo pada Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga leg kedua tersebut dimainkan hanya beberapa jam setelah Timnas Indonesia menghadapi Tanzania di Stadion Madia. Jadi, tentu saja Jay Itzes tidak akan tersedia ketika Shin Tae-yong menemani timnya dalam pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Shin Tae-yong mendapatkan kabar buruk karena kehilangan bek tengah andalannya untuk laga kontra Tanzania ini. Pelatih asal Korea Selatan bisa bernapas lega karena Jay Itzes akan tersedia untuk dua laga yang lebih penting, yaitu menghadapi Irak dan Filipina. Itzes sudah langsung menjadi andalan sejak proses naturalisasinya selesai. STY memainkannya sebagai starter dalam 2 laga kontra Vietnam pada Maret lalu. Maarten Paes belum jelas statusnya Shin Tae-yong apakah berani panggil Cruz Margono untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Jumlah ini terhitung kecil mengingat Shin Tae-yong biasanya menyertakan 26 hingga 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan bakal ada penambahan 2 pemain. Banyak netizen yang menilai 2 pemain itu adalah Maarten Paes dan Calvin Verdonk. Maarten Paes sedang menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS untuk memastikan keabsahannya memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Maarten Paes segera keluar. Sementara itu, berkas naturalisasi Calvin Verdonk belum dirapatkan Komisi X dan I3 DPR RI. Padahal batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Irak bakal ditutup pada Kamis 30 Mei 2024. Karena itu, Maarten Paes dan Calvin Verdonk kemungkinan besar absen melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Maarten Paes tak tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina, apakah Shin Tae-yong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Panathinaikos B, Cruz Margono? Shin Tae-yong sejauh ini hanya membawa 2 penjaga gawang utama untuk laga melawan Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Tentunya riskan jika hanya membawa 2 penjaga gawang, mengingat 2 kiper itu bisa sewaktu-waktu mengalami cedera. Karena itu paling realistis bagi Shin Tae-yong adalah menyertakan 1 penjaga gawang lagi.
Sosok Cyrus Margono dapat dikedepakan pelatih 53 tahun tersebut. Cyrus Margono tercatat 8 kali turun membela Panathinaikos B di Liga 2 Yunani. Dari 8 penampilan itu, kiper 22 tahun ini kemasukan 12 kali. Ia pun eligible memperkuat timnas Indonesia karena telah sah memegang paspor Indonesia sejak Kamis 21 Maret 2024. Jadi, bagaimana Shin Tae-yong? Tom Haye dan Marcelino Ferdinand bergabung timnas Indonesia dalam kondisi habis kontrak dari SC Heerenveen dan KMS Kadeinze. Dua pemain ekspor terbaik timnas Indonesia di luar negeri sudah melakoni laga terakhir bersama klub masing-masing. Tom Haye menuntaskan kontrak dengan SC Heerenveen dan Marcelino menyudahi kerja sama 1,5 tahun dengan KMS Kadeinze. Keduanya kini akan bergabung timnas Indonesia yang melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Irak dan Filipina, barulah Haye dan Marcelino akan memikirkan masa depan di level klub. Marcelino menjalani pekan-pekan terakhir kontraknya di KMS Kadeinze bukan di markas klub, melainkan bersama timnas U23 Indonesia. Ia terakhir kali bermain bagi klub Liga Belgia itu pada 3 Maret silam. Penampilan ketiganya pada musim ini. Selama 1,5 bulan berikutnya, Wonderkid 19 tahun membela Indonesia di Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade. Kontrak Marcelino akan berakhir pada 30 Juni, sedangkan musim Deinze sudah berakhir setelah gagal di Playoff promosi. Sejauh ini tak ada kabar perpanjangan dari Deinze, sehingga Marcelino akan berstatus bebas transfer pada 1 Juli. Sementara itu, Tom Haye yang kenyang pengalaman di Liga Belanda juga akan berstatus bebas transfer. Ia menuntaskan musim bersama SC Heerenveen dengan catatan 34 pertandingan di Eredivisie dan KNVB Beker. Gelandang naturalisasi itu sebelumnya dikaitkan dengan Como 1907, tetapi rumor meredup setelah mereka promosi ke Serie A. Selain mengecap lebih dari 200 penampilan di Eredivisie, ia juga pernah menjajal Liga Italia bersama Lecce. Dalam usia 29 tahun, Haye dipercaya bisa bermain untuk 1 durasi kontrak lagi di level tertinggi. Haye dan Marcelino berada di rentang usia berbeda, tetapi bernasib sama di bursa transfer musim panas ini. Keduanya diprediksi menjadi pilihan utama saat timnas Indonesia berjumpa Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni. Mengingat keduanya sudah menyelesaikan tugas bersama klub, mereka bisa bergabung pemusatan latihan sejak hari pertama pada 28 Mei. Duet Haye Marcelino pun bisa dijajal untuk laga pemanasan melawan Tanzania pada 2 Juni. Pelatih Indra Syafri menjadi sorotan setelah mengambil langkah yang berbeda dari Shin Tae-yong dalam pemanggilan pemain untuk timnas Indonesia. Jika Shin Tae-yong kerap memilih pemain asal Belanda, Indra Syafri memilih pendekatan berbeda saat menahkodai timnas Indonesia U20. Indra Syafri baru saja mengumumkan 37 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan TC di Italia. Timnas Indonesia U20 akan mempersiapkan diri menjelang turnamen Mauri Cerevelo atau Toulon di markas klub promosi Serie A Como 1907. Mereka akan menjalani latihan selama 8 hari sebelum bertolak ke Prancis pada 2 Juni 2024. Skuad Garuda Muda mendapat kesempatan tampil di turnamen Mauri Cerevelo 2024 setelah menggantikan Mesir yang mengundurkan diri. Turnamen ini akan menjadi ajang pemanasan sebelum 2 kejuaraan besar, yakni Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri ditargetkan oleh PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025 sekaligus dapat finish di posisi ketiga. Hasil ini nantinya bisa mengantarkan skuad Garuda Muda untuk berlaga di Piala Dunia U20 2025 yang akan diselenggarakan di Chili. Untuk memenuhi target tinggi tersebut, Indra Syafri memanggil 37 pemain lokal dan beberapa pemain keturunan Belanda seperti Jens Raven, Xavi Wostra, Maurits Mohinoke, Kaya Schmans, Dion Marks, hingga Sacha de Giton. Selain itu, Indra juga membawa pemain keturunan Sudan, Mesa Al-Hamzah Bashir Osman yang kini bermain untuk Persija Jakarta U18.
Tak hanya itu, ada juga Ousmane Michael Camara, pemain berusia 16 tahun yang memiliki garis keturunan Guinea dari ayahnya, Aboubakar Camara, mantan pemain asing Persiwa Wamena. Ousmane yang bermain sebagai striker di JK Tamanan United menarik perhatian Indra Syafri berkat ketajamannya di depan gawang. Setelah menjalani latihan di Como, Italia, timnas Indonesia U20 akan menghadapi lawan-lawan sulit di turnamen Maurice Ravello 2024. Mereka dijadwalkan melawan Ukraina U23, Panama U21, Jepang U21, dan Italia U21 di babak penyisihan grup. Usai berlaga di turnamen Maurice Ravello, timnas Indonesia U20 akan bertanding di Piala AFF U19 2024 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada 17 hingga 29 Juli. Setelah itu mereka akan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dimulai pada September atau Oktober 2024. Indra Syafri menyadari bahwa tugasnya tidak mudah. Kami harus fokus dan bekerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI. Pemusatan latihan di Italia dan partisipasi dalam turnamen Maurice Ravello diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda. Indra Syafri optimistis dengan timnya. Kami memiliki kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Ini akan menjadi kekuatan kami untuk menghadapi turnamen-turnamen besar ke depan. Publik sepak bola Indonesia menantikan bagaimana performa timnas U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Kehadiran pemain-pemain berbakat dari berbagai latar belakang diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam permainan timnas U20 dan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia U20 diharapkan bisa meraih prestasi gemilang di turnamen Maurice Ravello dan kompetisi-kompetisi berikutnya. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda Muda untuk terus berjuang dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Pelatih timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, sangat ingin bertukar pikiran dengan para pelatih yang menangani tim nasional Indonesia di semua level. Juru taktik yang dimaksud Indra Syafri timnas U20 Indonesia, Sintayong timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia, dan Nova Arianto timnas U16 Indonesia. Diakui Satoru Mochizuki, sejauh ini dirinya baru membuka obrolan ke Indra Syafri, yang juga berstatus Direktur Teknik PSSI. Dari Indra Syafri, Satoru Mochizuki banyak menerima nasihat. Ya, dengan Coach Indra Syafri saya juga jalin komunikasi gitu, ujar Satoru Mochizuki. Dan dari Indra Syafri juga sering kasih saran, kasih masukan ke saya gitu, dan ya kita berdiskusi gitu. Sementara untuk diskusi bersama Sintayong dan Nova Arianto tinggal menunggu waktu yang pas saja. Ya mungkin dengan pelatih lain saya belum komunikasi, ujar pelatih asal Jepang itu. Dan ya mungkin kalau ada kesempatan saya ingin jalan komunikasi pastinya. Kini Mochizuki berhasrat terus memahami tentang dunia si kulit bundar Indonesia usai ditunjuk PSSI sejak Februari 2024. Saya juga harus tahu lagi ya lebih mendalam terkait sepak bola Indonesia. Untuk itu penting saya rasa komunikasi. Mochizuki akan memimpin timnas wanita Indonesia pada FIFA Matchday kontra Singapura untuk kali pertamanya. Berdasarkan rencana duel timnas wanita Indonesia versus Singapura berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Ini memang kesempatan pertama saya dan tentunya harapan saya adalah menang. Dimulai dari sini bahwasannya sepak bola wanita Indonesia akan harapannya terus berkembang. Harapannya juga dengan permainan yang bagus ya orang-orang yang mendukung bisa ingin datang untuk mendukung lagi gitu. Diakui Mochizuki, komunikasi menjadi kendala utama Zahra Musdalifah dan timnya. Tapi saya rasa sampai saat ini sudah jalanin komunikasi yang bagus dengan para pemain ya. Dan harapannya sudah siap para pemain. Mungkin terkait komunikasi ya mereka berlatar belakang atau background yang berbeda gitu ya. Dan mungkin daerah yang berbeda juga ya. Dari situ saya akan lebih menekan pada komunikasi. Dengan komunikasi itu saya rasa harapannya ke depannya mereka berani menyampaikan sesuatu agar terjalin komunikasi yang baik antar mereka.
Penyerang timnas wanita Indonesia, Zahra Musdalifah, mengakui bahwa persaingan di Cerezo Osaka Yanmar Ladies begitu berat. Maka dari itu, Zahra Musdalifah nampak kesulitan menembus skuad utama Cerezo Osaka Yanmar Ladies. Sejak dikontrak pada Juli 2023, Zahra Musdalifah tercatat tampil dalam 4 pertandingan dengan total bermain selama 93 menit. Kala itu dia diikat dengan durasi selama 1 musim. Berat banget ya, ucap Zahra. Emang Jepang, siapa sih yang nggak tahu Jepang? Kasta tertinggi. Mainnya sudah profesional. Kalau menurut aku berat banget. Di lini depan Cerezo Osaka Yanmar Ladies, Zahra bersaing dengan beberapa nama. Mereka adalah Yuuka Kurimoto, Kotono Tamazakura, Tomoko Tanaka, Asaki Wada, dan Miyu Yakata. Bagi Zahra, banyak pelajaran yang dipetik selama menjalani karir di negeri Sakura ini. Mereka mainnya pakai otak, cepat. Tutur mantan pemain Persija Jakarta wanita itu. Benar-benar yang dikasih tahu Coach Mochi, main bola cepat, kami juga harus cepat, tidak ada main individual, bola cepat, kontrol passing, cepat juga supportnya. Kini Zahra tengah bergabung dengan skuad timnas wanita Indonesia yang akan menjalani FIFA Matchday kontra Singapura. Rencananya duel tersebut digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Dia berharap timnas wanita Indonesia mampu menaklukkan Singapura. Di pertemuan terakhir melawan Singapura, timnas Indonesia sukses menang dengan skor 1-2 pada 10 Oktober 2022. Dalam latihan skuad, Garuda Pertiwi Satoru Mochizuki menekankan anak asuhnya jangan sungkan untuk saling memberikan arahan. Jadi anak-anak ini kebanyakan masih pada malu, ada yang diam, kadang ada beberapa aja yang bersuara, ujar Zahra. Coach Mochi mau kami semua sama, berisik ya rame-rame, teriak ya rame-rame, ingetin satu sama lain.